Shalom Bapak Ibu semuanya, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Wow, luar biasa. Kita punya Allah yang luar biasa. Memang Dia adalah pribadi yang dahsyat dan tidak pernah ada Allah yang sama seperti Dia. Dia tidak dapat disamakan dengan hal-hal yang lain. Dia sangat luar biasa. Nah Ibu Bapak, pada hari-hari ini memang kita sedang mengalami yang namanya kegelisahan melanda seluruh dunia, seluruh bumi. Banyak orang-orang yang menjadi ketakutan sampai untuk mengungkapkan kekaguman pun harus diingatkan kembali. Ya, hari-hari ini banyak orang yang menjadi takut. Takut apa Ibu Bapak? Takut mati, takut kena COVID, sampai-sampai semua mata itu tertuju pada virus ini. Semua mata, semua telinga mendengar bagaimana dengan gerak-gerik dari virus ini. Bahkan ada orang-orang yang begitu mengupayakan dengan segala daya upaya, uang, tenaga, berusaha untuk menghindarkan diri jangan sampai terkena COVID. Nah Ibu Bapak, saat-saat hari ini seolah-olah COVID adalah virus yang terhebat, virus yang sangat menentukan situasi dan keadaan saat-saat hari ini. Tapi apakah memang demikian? Nah, apakah yang dimaksud dengan pesan Tuhan? Dikatakan bahwa bertepuk tanganlah untuk aku, bertepuk tanganlah untuk Tuhan. Bahkan dikatakan dengan tegas, dengan lantang. Dia berkata, bertepuk tanganlah untuk aku. Bukan ini ya, bukan aku ini ya, tetapi untuk bertepuk tanganlah untuk Tuhan. Apakah maksud dengan kalimat ini? Sehingga Tuhan berkata, bertepuk tanganlah untuk aku, bertepuk tanganlah untuk Tuhan. Apakah artinya Tuhan sedang kehausan dengan puji-pujian? Apakah artinya Tuhan itu sedang kehilangan pengikut-pengikutnya, sedang berkurang? Oh bukan Ibu Bapak, bukan perkara ini. Tetapi yang sedang Tuhan maksudkan dengan bertepuk tanganlah untuk Tuhan, bertepuk tanganlah untuk aku, itu artinya kita sedang diingatkan, kita sedang disadarkan bahwa hanya ada satu pribadi yang sungguh sangat hebat di atas segala-galanya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Akuilah Dia sebagai Tuhan dan Raja yang memerintah. Nyatakan, deklarasikan bahwa tidak akan pernah ada Allah yang sehebat Dia. Hanya Yesus Kristus. Tapi Ibu Bapak, saat-saat hari ini udah banyak orang yang menjadi terkecoh, menjadi buyar. Pesonanya sudah hilang kepada kekaguman akan Tuhan. Karena apa? Karena melihat situasi dan keadaan yang terjadi. Mereka tidak memfokuskan diri lagi kepada Tuhan, tetapi mereka lebih cenderung untuk lebih tahu apa yang terjadi dengan situasi dan keadaan saat hari ini, yang memang akan semakin hari semakin sukar. Nah Ibu Bapak, lewat pesan Tuhan hari ini, mari sama-sama sebelum kita lanjut ya, saya mau sama-sama membaca terlebih dahulu di dalam Mazmur 47 ayat 1 sampai yang kedua. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Nah Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak baca gitu ya warta yang kemarin, kemudian mendengarkan pesan Tuhan lewat Bapak Gembala, dari kata per kata, bahkan kalimat per kalimat, bahkan dari judulnya saja kita bisa tahu, dikatakan bahwa Allah Raja atas seluruh bumi. Dari judulnya saja. Jadi Dia adalah yang terhebat, Dia adalah yang menentukan segala situasi yang terjadi. Dia pengendali segala situasi yang terjadi saat-saat hari ini. Bukan
bukan hal-hal yang lain. Kita sebagai umat percaya, kita percaya bahwa Dia adalah penguasa, Dia pengendali atas situasi dan keadaan saat-saat hari ini. Nah, Ibu Bapak, jangan sampai terkecoh untuk keadaan yang terjadi saat-saat hari ini. Nah, yang saya mau membagikan bagaimana sikap dan tindakan kita yang harus kita lakukan sehingga kita jangan sampai terkecoh, bahkan kita tetap menjadikan Yesus Kristus adalah pesona di dalam kehidupan kita. Poin yang pertama yang saya mau membagikannya adalah alami sendiri kedahsyatan Tuhan. Apresiasi kita menentukan level kita berada. Diambil dari Mazmur 47 ayat 2 dan yang ketiga. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Nah, Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak sudah mengikuti pesan Bapak Gembala gitu ya, waktu hari Minggu, kita udah belajar tahu ya tentang siapakah Bani Korah ya. Saya mau ulang sedikit lagi bahwa Bani Korah adalah dari suku Lewi yang dipilih Tuhan untuk mereka menjaga pintu gerbang bait Allah. Dipakai sebagai orang-orang juga yang menjaga kemah Tuhan. Bahkan mereka juga adalah orang-orang pembuat roti sajian yang diperlukan untuk untuk jalannya peribadahan pada waktu itu. Tetapi kita bisa lebih tahu lebih dalam lagi bahwa Bani Korah sebagai orang-orang yang tinggal di lingkungan bait Allah, mereka adalah orang-orang yang paham, tahu situasi dan keadaan apa yang terjadi di bait Allah pada waktu itu. Jadi Bani Korah adalah orang-orang yang mengalami, melihat apa yang Tuhan kerjakan yang terjadi pada waktu itu. Situasi dan keadaan yang terjadi pada waktu itu dia sangat tahu sekali. Nah, Ibu Bapak, lewat pesan Tuhan pagi hari ini ya, saya ingin mengajak bahwa hanya orang-orang yang mengalami kedahsyatan Tuhan yang dapat mengapresiasikan kasih-Nya, yang dapat mengapresiasikan hormatnya kepada Tuhan. Bahkan Bani Lewi adalah orang-orang yang begitu excited gitu, mengajak bangsa-bangsa, ayo bertepuk tangan, elu-elukanlah Tuhan, sebab Dia Allah yang maha tinggi, Dia Allah yang dahsyat. Nah, Ibu Bapak, jadi di sini tingkat apresiasi itu sangat sekali ditentukan oleh pengalaman seseorang untuk mengalami Tuhan. Saya mau membagikan 3 jenis tingkatan apresiasi ya. Yang pertama, tingkatan yang pertama adalah tingkatan empati gitu ya. Jadi di dalam tingkatan ini orang-orang hanya melibatkan perasaannya. Mereka hanya bermain di perasaannya. Oh Tuhan, Dia dahsyat. Ya, aku rasanya tuh senang sekali gitu ya, tahu bahwa Dia tuh luar biasa. Hanya bermain di perasaannya. Mereka adalah hanya sebagai orang-orang yang hanya bisa menikmati aja. Tahu bahwa Tuhan itu dahsyat, tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hebat, Dia penyembuh. Hanya sampai batasan hanya di pengetahuan aja, tahu. Kalau perasaannya dia lagi menggebu-gebu, wow, bisa begitu dengan emosinya dia mengapresiasikan kasihnya, cintanya, mengungkapkan kekagumannya. Tetapi ketika ada masalah datang, ketika dia mengalami tantangan, mulai perasaannya mulai goyah dan mulai berpikir-pikir lagi. Nah, itu tingkat empati. Mereka hanya sekedar tahu. Mereka hanya bermain-main dengan perasaan dia. Dan orang-orang yang demikian tidak akan pernah mengalami kemajuan di dalam kehidupannya. Karena hanya menerima dan hanya ingin menerima saja berkat Tuhan,
hanya ingin menerima, menikmati saja tanpa dia mau jauh lebih dalam lagi. Nah, tingkatan yang kedua adalah tingkatan estetik. Jadi si orang tersebut bukan hanya dia mulai bermain dengan perasaan, tapi dia mulai masuk ke lebih dalam lagi, yaitu tingkat mulai dia mengamati sesuatu yang terjadi. Wow, bagaimana ya? Kok dia bisa mengalami kesembuhan? Kok dia bisa mengalami mukjizat? Dia mulai ingin tahu, dia mulai ingin mengamati apa yang terjadi. Nah, tetapi orang tersebut tidak mengalami, belum punya pengalaman indah dengan Tuhan. Ini tingkatan yang kedua. Nah, kemudian ada satu lagi tingkatan yang lebih dalam lagi, itu tingkatan apresiasi. Nah, ini tingkatan ini di dalamnya itu terkandung ada pengenalan, ada penghayatan, ada pengalaman. Ya, ada seorang ilmuwan yang bernama Albert L. Handler mengatakan bahwa apresiasi adalah kegiatan mengartikan serta menyadari seluk-beluk tentang karya seseorang serta menjadi sensitif. Wow, ya, bukan hanya dia tahu, tetapi dia mulai sensitif sehingga dia dapat menikmati yang semestinya itu bagaimana. Lalu motivasi yang timbul di dalam diri dia itu motivasi untuk mengenal, untuk tahu lebih dalam lagi, dan untuk mengalami. Nah, jadi di dalam tingkatan apresiasi ini ada sebuah lebih mengacu pada pengenalan, pemahaman, dan pengalaman. Nah, satu kali Ibu Bapak, saya diajak gitu ya oleh suami saya ikut ke pameran otomotif gitu ya. Otomotif ada di sana tuh berjejer mobil-mobil gitu ya. Kemudian si SPG-nya tuh ngasih tahu nih, begini ada kelebihannya kalau mobil ini, kehebatannya ini, terus ada TV-nya, ada radionya, wah pokoknya hal-hal yang mengagumkan gitu ya tentang mobil-mobil tersebut. Tetapi karena saya tidak memahami, maka saya sama sekali, bagi saya ya mobil mah mobil, yang penting bisa jalan, punya roda 4, ada setirnya, kalau nyaman ya ada TV-nya, duduknya bisa enak, hanya sebatas itu. Boro-boro punya yang namanya sensitivitas gitu, nggak ada. Karena pengenalan saya sangat terbatas sekali, pemahaman saya juga berkurang. Lain hal Ibu Bapak ketika saya diajak ikut ada sebuah demo tentang panci multifungsi. Wah, itu orangnya langsung menjabarkan, wah ini kelebihan dari panci ini, bisa memasak, bisa untuk panggang, bisa untuk membuat kue, dan untuk lain-lain. Jadi dari satu panci ini bisa banyak fungsinya. Nah, tingkatan rasa saya ingin tahu, ingin memiliki, bahkan ingin punya barang tersebut itu muncul. Karena apa? Karena saya tahu, dengan saya memiliki panci ini, maka saya akan semakin lebih efektif di dalam saya bekerja. Dan akhirnya ada banyak orang-orang begitu sudah selesai gitu ya didemokan, waduh, mereka mengapresiasi dengan tepuk tangan, dengan sorak, dengan wow, dahsyat. Nah, Ibu Bapak, hari-hari ini Ibu Bapak, apa sih yang menjadi pengamatan kita, yang menjadi fokus di dalam pengamatan kita? Apakah semua orang pada saat-saat hari ini memberikan apresiasi atas perbuatan Tuhan? Oh enggak semua. Hanya orang-orang yang punya pengalaman bersama-sama dengan Tuhan yang dia bisa mengapresiasikannya. Itu menjadi satu perenungan bagi kita, Ibu Bapak. Sekarang saat-saat hari ini kita berada di level yang mana? Level ke-1 kah? Kedua kah? Atau ketiga kah?
level ini yang membuat kita harus membuat diri kita untuk mengevaluasi. Kalau kita berada di level 1, maukah kita masuk lebih dalam lagi untuk mengalami kedahsyatan Tuhan? Karena apa? Hanya orang-orang yang mengalami kedahsyatan Tuhan yang dapat bercerita banyak kepada orang-orang dunia. Jadi kehidupan kita adalah kehidupan karena kita mengalami sesuatu di dalam Tuhan. Supaya kehidupan kita bukan hanya sekedar teori. Supaya kehidupan kita bukan sekedar hanya membaca dan membaca Alkitab. Sampai tadi pagi saya terkagum-kagum. Saya dengar ada kesaksian seorang ibu yang dijamah oleh Tuhan. Luar biasa kesaksiannya. Dia hanya tinggal beberapa hari saja, dokter sudah memvonis dia bahwa penyakit kanker ini tidak akan membawa kehidupan pada dia, bahkan kematian. Tetapi pada saat hari itu iman dia bangkit. Dia katakan, Tuhan, aku mau mengalami Engkau Allah yang hebat. Kalau Tuhan dulu bisa mengerjakan kehebatan mujizat, nah pada saat ini juga saya mau mengalami mujizat dalam kehidupannya. Dan apa yang terjadi Ibu Bapak? Kesembuhan tidak langsung terjadi seketika itu juga, tetapi dia bangkitkan iman percaya dia. Dia terus lebih dalam lagi, bukan hanya sekadar perasaan, tapi dia terus mau lebih dalam lagi, mau mengalami Tuhan lebih dalam lagi. Nah Ibu Bapak, inilah yang saya mau membagikan, bahwa tingkat apresiasi kita itu sangat menentukan bagaimana kita mengungkapkan. Dan kita bisa melatih diri kita dengan apa Ibu Bapak? Dengan kita memiliki kerinduan Tuhan, aku ingin rindu lagi, lebih dalam lagi mengalami Tuhan. Tuhan, saya punya niat, saya punya keinginan untuk mengalami Tuhan lebih dalam lagi. Dan kita dengan sikap hati yang terbuka kepada Tuhan, Tuhan katakan, Tuhan, saya mau mengalami kehebatan Tuhan, bukan hanya kata orang, tetapi seperti yang Ayub katakan. Ayub sendiri telah membuktikannya dan mengalami bahwa dia adalah pribadi yang dahsyat dalam kehidupannya. Nah, itu poin yang pertama yang saya mau membagikan. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar Tuhan tetap menjadi pesona dalam kehidupan kita dan kita tidak terkecoh dengan situasi dan keadaan saat hari ini. Alami kedahsyatan Tuhan dan apresiasikan dengan bermazmur. Wow, ini ayat yang ke-7. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Wow, dahsyat Ibu Bapak. Kita tahu ya Ibu Bapak, bahwa Bani Korah itu bukan hanya dia bisa membuat roti, tetapi dia adalah orang-orang yang pandai mengungkapkan isi hatinya. Dia adalah orang-orang yang bisa mengekspresikan kasihnya kepada Tuhan, kekagumannya kepada Tuhan. Jadi luar biasa gitu ya, Bani Korah ini. Kalau Ibu Bapak baca gitu ya di dalam 2 Tawarikh 20 gitu ya, kisahnya tentang Bani Korah pada zaman Yosafat. Bani Korah adalah bani yang menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, padahal situasi dan keadaan bangsa Israel pada waktu itu situasi yang sangat mencekam, mengerikan, menakutkan. Bahkan Raja Yosafat mengatakan, aku ini takut. Tetapi ada 2 hal yang dilakukan oleh mereka pada waktu itu. Yang pertama adalah mereka memutuskan mencari Tuhan. Mereka memutuskan untuk berdoa, terhubung dengan Tuhan. Dan yang kedua adalah mereka bangkit menaikkan puji-pujian kepada Tuhan dengan bermazmur. Nah Ibu Bapak, di sini ketika Bani Korah menaikkan puji-pujian, mengungkapkan dengan bermazmur, Tuhan melakukan penghadangan. Tuhan melakukan pengepungan pada saat mereka sudah tidak tahu lagi apa yang harus mereka kerjakan. Jadi Bani Korah adalah bani yang bisa mengungkapkan, mengekspresikan isi hatinya kepada Tuhan. Nah Ibu Bapak, saat hari ini kita masih bisa menjumpai ya, ada orang-orang yang nggak bisa
mengungkapkan isi hatinya. Bahkan ada yang sulit untuk mengungkapkan isi hatinya. Udah tahu gitu ya, contohnya gitu ya, udah tahu nih bahwa Tuhan itu baik, olahraga itu baik gitu ya. Tetapi ada juga yang hanya sekedar olahraga itu baik gitu ya. Mereka hanya sekedar tahu saja. Mereka hanya sekedar punya pengertian bahwa ya olahraga itu baik, tetapi untuk melakukannya mereka mengalami kesulitan. Mereka lebih cenderung untuk tinggal di kamar berselimutkan dengan selimut tebal. Tetapi Bani Korah adalah bani yang bisa mengekspresikan kasihnya. Nah, Ibu Bapak, ada orang-orang yang bisa dengan mudahnya mengungkapkan kasihnya, mengungkapkan ekspresinya kepada Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang juga pada saat dia mengalami masalah, dia sulit untuk mengekspresikan, apalagi memuji menyembah Tuhan, sulit. Kalau Ibu Bapak baca gitu ya, akhir-akhir ini kita dihebohkan gitu dengan sebuah berita yang mendunia bahwa di Jepang itu ditunjuk seorang menteri yang namanya itu menteri kesepian, ya. Jadi tingkat bunuh diri di Jepang itu pada masa pandemi ini sangat meningkat sekali. Bahkan menurut data statistik gitu ya, orang yang bunuh diri itu jauh lebih banyak daripada orang yang mati karena corona. Yang mati bunuh diri itu sekitar 20.000 lebih, 20 ribuan gitu ya. Sedangkan yang mati karena corona hanya sekitar 3 ribuan. Jadi orang-orang Jepang itu memiliki satu budaya, mereka itu kalau mengungkapkan, kalau curhat gitu ya tentang masalah mereka, itu adalah sebuah yang tabu. Mereka itu sangat malu gitu untuk mengungkapkan isi hatinya. Jadi mereka itu lebih baik mengurung dirinya, lebih baik tinggal di dalam kamarnya untuk tidak depresi dengan dirinya. Maka ditunjuklah seorang menteri kesepian yang tugasnya itu adalah menemani orang-orang yang terisolasi pada waktu itu karena kehilangan pekerjaan, ada yang stres. Nah, Ibu Bapak, di sini kita bisa belajar, Ibu Bapak, pada saat kita sebenarnya gitu, pada saat kita mengungkapkan isi hati kita gitu ya, secara psikologis kita bisa tahu bahwa ketika kita punya masalah, memang masalahnya sih belum tentu terbuka jalannya gitu ya, masalahnya masih tetap ada, tapi minimal di sini tuh udah ada, mulailah ada kelegaan sedikit gitu ya, walaupun masalahnya tetap ada, jalannya belum kita temui. Lewat pesan Tuhan ini kita belajar, Bapak, ungkapkan lewat pengaguman kita kepada Tuhan, dengan mazmur kita kepada Tuhan dalam situasi keadaan apapun juga. Bukan hanya pada waktu kita pergi ke gereja, kita hanya menyembah-nyembah Tuhan, wah begitu dahsyatnya. Tetapi setiap saat, setiap waktu, bukan hanya pada waktu-waktu kita terjepit, tetapi setiap waktu, setiap saat, naikkan, mazmurkan tentang kehebatan Tuhan. Saya percaya ketika kita bermazmur, ketika kita menaikkan puji-pujian, itu ada urapan, ada kuasa puji-pujian. Ibu Bapak bisa tahu kan, tembok Yeriko runtuh pada saat apa? Mereka menaikkan puji-pujian, menaikkan mazmur, mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang hebat. Nah, Ibu Bapak, sama seperti dalam kehidupan saya sehari-hari, pada waktu saya masak, saya bisa bernyanyi, ku yakin saat kau berfirman, langsung pikiran tuh datang, masalah kamu kan belum beres. Saya katakan, ku menang saat kau bertindak. Benar gitu, pikiran itu langsung muncul, sering muncul. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Nah, Ibu Bapak, di sini pada waktu kita naikkan mazmur kita, naikkan puji-pujian kepada Tuhan,
Saya percaya Ibu Bapak, ungkapan itu akan menjadi satu pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang berdaulat, Allah yang hebat, yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Nah Ibu Bapak, inilah dua hal yang saya mau membagikannya bagi kita semuanya. Dua poin ini, alami kuasa Tuhan. Kemudian yang kedua adalah alami kedahsyatan Tuhan dan apresiasikan lewat mazmur kita. Saya percaya setiap apa yang kita berikan kepada Tuhan itu menjadi sebuah pengungkapan yang sungguh menyukakan hati Tuhan, bahwa pengakuan kita adalah Yesus Kristus tetap yang terhebat di atas segala-galanya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.